Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu serta rekan-rekan sekalian. Saya dan Givana sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait poster yang sudah kami buat. Di sini kami bertugas sebagai orang yang mempresentasikan, di mana rekan kami yang lain yaitu saudari Cantika Dewi Ayu serta Nasya Melin bertugas sebagai orang yang membuat poster. Lalu Keiza dan rekan saya yang lain bertugas untuk membuat materi yang akan dipresentasikan pada kali ini. Seperti itu. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fadil Harmain dengan 3 digit NIM terakhir 08 serta rekan saya Givana Firial dengan 3 digit NIM terakhir 027 akan mempresentasikan mengenai poster yang sudah kelompok kami buat. Dipersilakan kepada saudari Givana Firial. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari work-life balance. Arti balance sendiri memiliki arti keseimbangan, kesetimbangan, imbang, dan pengimbangan. Life balance sendiri memiliki makna yang lebih dalam, yaitu terpenuhinya kebutuhan dari setiap aspek kehidupan sesuai dengan skala prioritas yang dimiliki. Tentu saja skala prioritas setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, work-life balance ini adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Atau kondisi di mana seseorang atau individu dapat mengatur waktu dengan baik, menyelaraskan antara kehidupan kerja dan pribadinya. Lalu, apa itu pentingnya dari work-life balance? Menurut Forbes, bagi generasi milenial, work-life balance berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi gaya hidup melalui pekerjaan yang dilakukan. Bagi generasi milenial, pemenuhan gaya hidup mempengaruhi tingkat kebahagiaan mereka. Oleh sebab itu, milenial akan mencari karir yang dapat memenuhi gaya hidupnya. Di luar itu, mencapai work-life balance sendiri memiliki manfaat lain. Beberapa manfaatnya itu diantaranya ialah yang pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit. Tentu hal ini berkaitan dengan meningkatnya kebahagiaan kala mencapai kondisi work-life balance. Kebahagiaan akan membuat seseorang lebih berpikir positif dan optimis sehingga meningkatkan imun tubuh yang dapat melindungi berbagai penyakit. Bahkan tercapainya keseimbangan ini juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit mental. Pasalnya, seseorang dapat lebih berdedikasi dan tidak merasa tertekan kala melakukan pekerjaan serta dapat terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan performa. Dengan kondisi fisik dan mental yang baik, seseorang dapat lebih mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Bahkan dengan hal tersebut dapat muncul inovasi-inovasi yang bisa membantu kinerjanya. Yang ketiga, lebih fokus dalam pekerjaan. Sejalan dengan poin sebelumnya, dengan memiliki energi lebih untuk bekerja, seseorang dapat menjadi lebih fokus. Ia tak perlu khawatir mengenai kondisi keluarganya serta. Lalu yang keempat yaitu ada mengurangi jenuh dan stres. Mencapai work-life balance akan mengurangi perasaan jenuh dan stres terhadap pekerjaan. Seseorang akan dapat lebih leluasa mengerjakan pekerjaannya karena memiliki energi positif yang cukup akibat terpenuhinya kebutuhan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance. Bersumber dari The Handbook of Work and Health Psychology karya Mark J. dan kawan-kawannya, faktor yang mempengaruhi work-life balance yaitu yang pertama ada karakteristik kepribadian. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan kerja dan di luar kerja. Individu yang sedari kecil sudah memiliki kehidupan yang baik cenderung memiliki work-life balance dengan mudah. Lalu yang kedua ada karakteristik keluarga. Ini menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan ada tidaknya konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Misalnya konflik peran dan ambiguitas peran dalam keluarga dapat mempengaruhi work-life balance.
Lalu faktor yang ketiga yaitu karakteristik pekerjaan. Karakteristik ini meliputi pola kerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja dapat memicu adanya konflik. Hal ini berlaku baik untuk konflik dalam pekerjaan maupun konflik dalam kehidupan pribadi. Lalu faktor yang keempat adalah maksud dari faktor yang keempat ini adalah sikap. Nah, sikap ini adalah bagaimana setiap individu melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial. Sikap dari masing-masing individu ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi work-life balance. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Baik, terima kasih Saudari Yovana Firya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya mewujudkan work-life balance ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Billins, work-life balance adalah sebuah hal yang sangat penting bagi para pekerja profesional. Pasalnya, selain meningkatkan performa kerja, work-life balance juga bisa menjauhkan pekerja dari berbagai risiko penyakit yang berbahaya. Meskipun demikian, mewujudkan work-life balance bukanlah perkara yang mudah. Bahkan, kebanyakan pekerja masih belum tahu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Buktinya, hingga saat ini, hampir 94% pekerja di seluruh dunia menghabiskan kurang lebih 50 jam untuk bekerja setiap minggunya, sesuai yang dikatakan oleh Go Remotely. Nah, supaya kamu bisa mendapatkan work-life balance ini, berikut adalah sejumlah tips yang bisa kami berikan dan mungkin juga dapat kamu ikuti. Bagaimana tips-tips tersebut? Yang pertama adalah bekerja secara cerdas dan produktif. Hal yang bisa kamu lakukan pertama kali untuk mewujudkan hal ini adalah dengan bekerja secara cerdas dan produktif. Bekerja secara cerdas pada dasarnya adalah untuk mencari tahu apa kekuatan dan kelemahanmu. Kamu juga harus mewujudkan network dan di sekitarmu dan membangunnya guna mencapai tujuan kerja secepat dan seefisien mungkin. Dengan membangun kerja cerdas ini, kamu bisa produktif dan meningkatkan kehidupan personal yang seringkali ditinggalkan. Lalu, yang kedua adalah kurangi sikap perfeksionis. Berikutnya, menurut Mental Health, mengurangi sikap perfeksionis adalah cara yang baik untuk mewujudkan work-life balance. Sejatinya, menjadi perfeksionis tidak selamanya salah, sebab sifat tersebut bisa membuat kualitas kerjamu menjadi mumpuni. Namun, jika kebiasaan ini terlalu sering dibiarkan, sikap perfeksionis bisa mengganggu kehidupanmu di luar pekerjaan. Dalam arti, kamu bisa kehilangan waktu istirahat dan quality time bersama keluargamu karena terlalu fokus dalam pekerjaan. Apabila merasa memiliki kebiasaan ini, kamu bisa mempelajari cara-cara terbaik untuk mengatasi sikap perfeksionis tersebut. Lalu, yang ketiga adalah rajin berolahraga. Biasanya, ketika seseorang sibuk dalam pekerjaannya atau mungkin aktivitasnya, seseorang tersebut selalu meluangkan waktu dalam hal-hal yang penting dalam hidupnya, seperti makan dan istirahat. Namun, tidak banyak orang yang meluangkan waktunya untuk olahraga. Padahal, olahraga ini merupakan suatu hal yang cukup penting dalam kehidupan seseorang dan seringkali dilupakan karena sibuk. Padahal, sejatinya, olahraga adalah pereda stres yang efektif. Kegiatan tersebut mampu memompa endorfin ke seluruh tubuh kita. Olahraga juga dapat mengangkat suasana hati. Bahkan, ia juga bisa menjadi cara jitu bagi kamu yang sedang jenuh di tempat kerja. Lalu selanjutnya adalah rapihkan meja belajar atau meja kerja bagi yang sudah bekerja. Selanjutnya, untuk mewujudkan work-life balance, hal yang bisa dilakukan adalah merapikan meja belajar atau meja kerjanya. Sejatinya, kebersihan di tempat kerja bisa mempengaruhi work-life balance yang dimiliki oleh pekerja atau pelajar. Mengapa demikian? Sebab lingkungan kerja yang rapi secara langsung bisa meningkatkan mood dan kesejahteraan karyawan. Tak hanya itu, kebersihan juga dapat mendorong motivasi dan meningkatkan semangat kerja karyawan atau pelajar sehingga mereka tidak mudah kelelahan saat di tempat kerja. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah buatlah suasana di sekitarmu senyaman mungkin. Dan yang terakhir adalah tingkatkan hubungan dengan orang-orang terdekat. Hal yang terakhir yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan work-life balance
yaitu mewujudkan lingkungan atau hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Meningkatkan hubungan dengan orang-orang terdekatmu itu cukup penting, sebab interaksi yang positif dengan mereka dapat meningkatkan mood dan semangat kerjamu. Nah, hubungan yang baik ini juga bukan hanya dengan keluarga, akan tetapi dengan rekan kerja dan rekan-rekan di sekitarmu. Maka dari itu, sisihkanlah waktumu untuk berinteraksi dengan mereka. Jika memungkinkan, luangkanlah waktumu bersama di luar jam kerja, seperti bermain mungkin atau berbagi cerita dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah apa saja indikator pencapaian yang bisa digunakan oleh seseorang untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mencapai work-life balance. Yang pertama adalah terpenuhinya urusan pekerjaan, keluarga, dan pribadi. Salah satu indikator bahwa kamu telah mencapai work-life balance adalah dapat memenuhi berbagai urusan baik pekerjaan, keluarga, atau pribadi tanpa harus mengorbankan berlebihan salah satunya. Terpenuhi ini maksudnya kamu memiliki waktu, tenaga, serta uang yang cukup untuk ketiga hal tersebut. Jadi tidak ada salah satu hal yang dititik beratkan olehmu dan meninggalkan hal yang lain demi hal tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah memiliki tidur yang cukup. Dengan memiliki waktu tidur yang cukup dan seimbang terhadap berbagai urusan, kamu akan dengan memiliki waktu yang seimbang terhadap berbagai urusan, tentu akan berpengaruh terhadap pola tidur seseorang. Pola tidur yang cukup juga dapat mempengaruhi seseorang saat ia bekerja. Kamu perlu memikirkan berlebih mengenai satu urusan yang mengganggu waktu tidurmu. Jadi seseorang tidak perlu memikirkan secara terlalu berlebihan terkait sesuatu hal yang mungkin bisa mengganggu waktu tidurnya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memiliki aktivitas lain. Untuk mencapai work-life balance, artinya kamu masih memiliki waktu, tenaga, dan finansial untuk menjalankan aktivitas lain di luar pekerjaanmu atau pekerjaan tersebut. Seperti bergabung terhadap komunitas tertentu, melakukan jalan-jalan, dan sebagainya. Kamu juga bahkan bisa menjalankan hobimu tanpa terganggu oleh urusan-urusan tersebut. Dan yang terakhir adalah memiliki hubungan personal dengan orang lain. Jika seseorang belum mencapai work-life balance, ia akan sulit untuk menjalin hubungan personal dengan orang lain. Hal ini terjadi karena ia merasa masih ada hal lain yang lebih prioritas untuk dipenuhi. Menurut statistik yang kami cari, data-data yang kami dapatkan di sini adalah sekitar 94 profesional layanan menghabiskan lebih dari 50 jam bekerja dalam seminggu, berdasarkan ulasan bisnis Harvard. Lalu, generasi milenial akan membentuk 75% angkatan kerja pada tahun 2025 menurut Forbes. 80% baby boomers melaporkan bahwa mereka mengalami stres menurut Post Huffington. Sekitar 190 miliar dolar per tahun dihabiskan untuk mengatasi efek psikologis dan efek fisik dari kelelahan. Diulas oleh bisnis Harvard. 66% pekerja merasa mereka tidak memiliki keseimbangan kehidupan kerja dalam kehidupan mereka. Diulas oleh Trend Small Biz. Lalu hanya ada 23% perusahaan yang percaya bahwa mereka mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance menurut Deloitte. Lalu ada 83% milenial dan Gen Z merasa mereka tidak memiliki keseimbangan kehidupan kerja di tempat kerja dan masa depan. 79% karyawan percaya bahwa fleksibilitas mendorong keseimbangan kehidupan kerja atau fleksibilitas kerja. Perusahaan yang mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance mencatat jika produktivitas 2 kali lebih banyak daripada yang tidak melakukan work-life balance. Atau hal ini diulas oleh Deloitte. 72% responden menganggap jika keseimbangan kehidupan kerja sebagai faktor yang penting untuk memilih sebuah pekerjaan. Pekerja juga menghabiskan sekitar 40,1% dari hari mereka untuk multitasking menurut Forbes. Bagaimana cara mengukur work-life balance menurut McDonald dan Bradley dalam Ramadhani tahun 2012? Setidaknya ada 3 cara untuk mengukur work-life balance ini menurut McDonald dan Bradley.
Yang pertama adalah keseimbangan waktu, yang kedua adalah keseimbangan keterlibatan, dan yang ketiga adalah keseimbangan kepuasan. Apa itu keseimbangan waktu? Yaitu menyangkut jumlah waktu yang diberikan untuk bekerja dan kegiatan di luar pekerjaan. Lalu keseimbangan keterlibatan adalah tingkat keterlibatan psikologis dan komitmen dalam bekerja atau di luar pekerjaan. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja pada saat bekerja dan hal-hal di luar pekerjaan. Seperti itu, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.